related closely to what Stefan has indicated in the final remark of your presentation. The title of my presentation is Maintaining the Equilibrium, Islamic Pluralism and Strategic Initiatives in Indonesia. To be more intimate, I think I would present my paper in Bahasa Indonesia, right? Okay. You hopefully understand. You already learn and master Bahasa Indonesia, right? Okay. Jadi basic argument yang saya kembangkan dalam paper ini adalah bahwa karakteristik utama Islam Indonesia itu adalah Islam yang selalu mempertahankan titik equilibrium atau titik keseimbangan. Dalam bahasa Arabnya itu wasatiyah Islam. Itu karakteristik dasar dari Islam Indonesia. Tentu ada dinamika yang luar biasa sepanjang sejarahnya. Kalau Bapak Ibu pernah membaca karya Ernest Kirchner, Muslim Society yang terinspirasi oleh karya Ibnu Khaldun 45, itu jelas sekali di mana-mana di dunia Islam masyarakat Muslim itu kan selalu yang disebut oleh Ernest Kirchner itu mengalami influx, jadi naik turun, pasang surut. Pasang surut ini berkait dengan dinamika keagamaan, dinamika politik, dan dinamika lain-lainnya. Kadang berada di atas, lalu ketika sudah berada di puncak nanti akan mengalami penurunan, lalu ada lagi datang satu kelompok yang mengambil alih untuk kekuasaan dan untuk wacana untuk mengendalikan masyarakat. Begitu seterusnya. Jadi di Indonesia juga, walaupun titik keseimbangan tadi atau wasatiyah Islam atau semacamnya itu sebenarnya karakter utama, selalu ada dinamika yang sangat kompleks. Yang ini saya jelaskan dalam presentasi ini. Nah, ada beberapa faktor yang memberikan sumbangan kenapa equilibrium itu menjadi karakteristik utama dari Islam di Indonesia. Yang pertama tentu berkait dengan cara Islam datang dan berkembang di Nusantara. Ini kan mulai abad ke-12 dan 13 datang, masuk pertama melalui Hadramaut, Gujarat, dan Persia dan lain-lain. Lalu menyebar melalui pendekatan budaya, perdagangan, perkawinan antar etnik, antar suku, antar agama, dan juga jaringan suku Islam. Lalu juga Islam yang datang di Nusantara berdialog langsung dengan Hindu-Buddha, elemen-elemen yang ada di dalam dua agama yang lebih dulu mendominasi karakteristik agama di Nusantara. Hasilnya adalah sebuah Islam yang memiliki wajah yang tersenyum, smiling Islam, yang blended ada Hindu-Buddhis, kosmologis, dan animisme. Nah, karakteristik dasar Islam tadi sekali lagi berkait erat dengan cara Islam tersebar dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Lalu abad ke-15-16 itu penguasa-penguasa lokal yang tadinya sebagian menganut Hindu-Buddha ataupun animisme dan seterusnya itu melakukan konversi. Tentu ada pertimbangan politis, pertimbangan ekonomi, terutama mengasosiasikan diri dengan pendatang-pendatang yang membawa komoditas perdagangan dan menjanjikan jalur-jalur perdagangan yang lebih luas. Tentu sesuatu yang menarik bagi para penguasa lokal ketika itu. Karena itu banyak di antara mereka mengadopsi Islam dan kemudian melakukan konversi ke agama Islam. Lahirlah Kesultanan Pasai di Aceh sebagai contoh, Banten di Jawa Barat, kemudian Mataram di sentral di Jawa Tengah, dan mereka mengadakan pengaturan politik berbasis Islam, terinspirasi paling tidak dari fikih ataupun sumber-sumber Islam lainnya. Lalu ada identitas transnasional yang mulai tumbuh, ada attachment keumatan. Sekarang Muslim di Nusantara bukan sekedar Muslim di Nusantara, tapi bagian dari yang lebih besar. Ada Mekah Madinah sebagai pusat kosmologi keislaman yang dipahami sebagai pusat orientasi dalam beragama secara umum. Lalu ketegangan langsung terjadi pada sekitar abad ke-15 dan ke-16. Tidak lama setelah Islam masuk berkembang di Nusantara. Ketegangan awal itu tentu saja terjadi karena
ada semacam secara natural resistensi dari budaya yang lebih dulu dominan ada di Nusantara yang terasosiasi dengan Hindu, Buddha dan animisme. Jadi kadang-kadang kita tidak mengakui ada ketegangan ini, tapi sejak abad ke-15-16 sudah terjadi ketegangan itu. Ini kan Islam datang membawa satu yang baru, kosmologi baru, membawa sistem produksi baru, pemahaman teologi yang baru, otomatis ada semacam tension dengan yang lebih dulu dipahami oleh masyarakat. Nah, tapi ketegangan ini tidak berlangsung lama karena Sultan Agung Raja Mataram antara 1613 sampai 1646 itu langsung punya pikiran brilian mengawinkan antara yang ortodoks yang dibawa oleh para pendakwah dari Timur Tengah dan kawasan dunia lainnya di Nusantara itu dengan yang heterodoks, sistem keyakinan yang berakar pada tradisi lokal Hindu, Buddhis dan dinamisme sosial. Jadi Sultan Agung itu menawarkan semacam sintesis perkawinan dengan memperkenalkan kalender Jawa, ya, yang diadopsi dari kalender Hijriah, tapi diberi nama-nama Islam dan diberi makna yang sesuai dengan event penting di dalam tradisi Islam. Lalu juga mendirikan keraton, mendirikan peradilan agama yang berbasis keraton, mempromosikan seni dan performa kebudayaan lainnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Islam itu sendiri. Lalu di sini varian dari sintesis mistik muncul menandai sebuah percampuran antara Islam dan beragam tradisi mistik dan tradisi keagamaan di Jawa. Nah, itu tadi tension yang terjadi pada abad ke-15 dan 16 mereda lagi setelah Sultan Agung berhasil memperkenalkan sintesis mistik di Jawa. Jadi titik equilibrium yang tadi lama berlangsung pada masa-masa sebelum kedatangan Islam itu bisa diciptakan kembali, bisa diraih kembali setelah sempat mengalami sedikit goncangan pada abad ke-15 dan 16. Lalu goncangan kedua terjadi lagi. Goncangan atas equilibrium atau keseimbangan itu selalu terjadi kalau ada perubahan-perubahan besar yang terjadi di masyarakat. Tadi abad ke-14-15 terjadi pertemuan intens dengan pedagang-pedagang dari berbagai belahan dunia. Cina juga semakin intensif berdagang, pedagang Timur Tengah, pedagang India juga semakin intensif berdagang di Nusantara. Itu menimbulkan perubahan yang besar dalam masyarakat, dan dengan perubahan itu juga ketegangan tadi berlangsung. Yang gelombang kedua ini abad ke-17, abad ke-18 seiring dengan terjadinya modernisasi dan industrialisasi. Belanda membangun jalan Bosweg dari Anyel sampai Panarukan, pantai utara Jawa ini. Di selatan juga Daniels bakalan membangun juga jalur strategik dari barat Jawa sampai ke timur Pulau Jawa. Perkebunan tumbuh di mana-mana. Itu merubah struktur sosial, mengubah hierarki kemasyarakatan yang ada. Yang tadinya elit, masyarakat berubah menjadi orang biasa. Orang biasa mengalami mobilitas, ada yang menjadi hanya buruh perkebunan, tetapi juga administrator perkebunan. Nah, terjadi lagi pergeseran ke arah format Islam yang lebih ortodoks yang disebabkan oleh industrialisasi dan berbagai unsur modernisasi masyarakat yang diperkenalkan oleh pemerintah Belanda. Lalu juga ada perkembangan yang menarik seiring dengan ditemukannya mesin uap, kapal bermesin beroperasi membawa orang-orang Nusantara untuk pergi haji atau belajar di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Ulama-ulama besar hadir, sebagian mereka membawa
ajaran-ajaran yang lebih ortodoks yang mereka pelajari di pusat dunia Islam. Nah, seiring dengan semakin banyaknya para haji dan orang-orang yang belajar di Timur Tengah itu, ketegangan meningkat lagi. Dan yang kedua ini digambarkan sebagai polemic times di dalam polarizing Japanese society itu digambarkan sebagai pertentangan antara santri dan abangan dan putihan. Putihan itu merujuk kepada kaum santri yang lebih menyukai hal-hal yang lebih ortodoks dalam penamalan praktik agama. Sementara abangan lebih menyukai hal yang heterodoks, dekat dengan budaya lokal dan praktik keagamaan yang mirip Nusantara. Itu dasar sebenarnya pertarungan yang terjadi antara abangan dan putihan itu. Untuk kaum abangan itu biasa meledek orang-orang yang orang-orang yang sholat, puasa, ngaji itu cuma orang-orang yang ada kerjaan. Ngapain katanya rukun, sujud, jungkir balik begitu. Sampai ada sastrawan yang menulis gandul, gatuloco, ya. Wah, itu semacam sindiran keras dan sarkasme terhadap praktek dan perilaku orang-orang putihan. Tentu orang putihan tidak berdiam diri, mereka juga membalas dengan sengit cercaan dari kelompok abangan. Ada ketegangan yang luar biasa, tapi pada akhirnya ketegangan ini kembali menemukan titik equilibriumnya, titik tengahnya. Ini kan kalau kita gambarkan dalam sebuah pendulum gitu ya, titik equilibrium itu di tengah. Kalau pendulum itu berhenti, tetapi dia bisa, yang namanya dinamika, ini bisa bergoyang ke kanan, bisa bergoyang ke kiri secara konstan. Nah, ketika bergoyang ke kanan, ada transformasi sosial besar, perubahan-perubahan besar. Begitu juga ketika bergoncang ke kiri. Nah, setiap kali terjadi goncangan ini, terjadilah ketegangan-ketegangan itu. Tapi, sebagaimana saya katakan di awal tadi bahwa equilibrium itu akan secara natural menuntut Islam untuk kembali ke titik sentral atau titik equilibrium itu. Nah, yang goncangan di gelombang kedua itu terselesaikan dengan sintesis kedua yang terjadi pada awal-awal abad ke-20. Bagi saya, pendirian Muhammadiyah tahun 1912 dan umur 1926 itu muncul menawarkan sintesis kedua di dalam Islam Indonesia, mewakili Dewa Setia Islam atau The Middle Path. Memang tidak persis plak ketemu antara NU Muhammadiyah. Muhammadiyah itu versi ortodoksi yang sudah ketengah, kemudian NU versi heterodoksi yang juga sudah ketengah. NU lebih dekat dengan abangan, Muhammadiyah lebih dekat dengan putihan. Tetapi keduanya mencoba menarik diri ke tengah, ke titik keseimbangan itu tadi. Nah, inilah sintesis kedua di dalam Islam Nusantara yang berhasil mempertahankan keseimbangan atau wasatiyah Islam itu selama beberapa dekade. Muhammadiyah dengan mempromosikan penafsiran Islam modernis di sekitar gagasan mengenai informasi, pendidikan yang meniru model pendidikan Barat, tapi dikombinasikan dengan pendidikan keislaman, menawarkan layanan sosial, pendidikan rumah sakit, panti asuhan dan lain sebagainya. Itu menekankan integrasi ajaran-ajaran Islam dengan budaya lokal, tradisi lokal, berfokus pada upaya mempertahankan pendekatan yang seimbang dan toleran terhadap agama. Nah, bagi saya Islam Indonesia ini kan sebuah proyek yang terus-menerus dipertarungkan, dipertandingkan. Dia tidak definisi yang kaku, atau dia bukan definisi yang selesai, unending definition. Sampai kapanpun juga, setiap kali, setiap zaman, setiap waktu, aktor-aktor muncul untuk mendefinisikan what Indonesian Islam is. Apa Indonesia? Islam Indonesia itu. Tentu yang berhasil mengontrol definisi itu atau mendefinisikan dan diterima banyak orang, dia akan berhasil menguasai wacana dan juga biasanya
akan mendapat kesempatan politik yang besar dalam menerima privilege dan keuntungan ekonomi politik di negeri ini. Dan tidak ada pihak yang mau berdiam diri, artinya semua ingin berkompetisi memperebutkan pemaknaan atas Islam Indonesia itu. Jadi ada banyak agensi yang dengan sengaja terlibat dalam perdebatan itu, organisasi-organisasi keislaman, kiai, aktor-aktor keagamaan, aktor lokal, politisi, siapa saja, mereka terlibat dalam upaya mendefinisikan a correct and appropriate the Indonesian practice of Islam in the Indonesian context. Jadi kalau kita lihat sekali lagi pola kesejarahannya, Islam di Indonesia itu adalah kontestasi terus-menerus antara ortodoksi dan heterodoksi. Kalau meminjam bahasa Ernst Gilder itu antara high Islam dan low Islam, atau antara yang progresif dan yang konservatif. Tapi yang terlalu progresif tidak akan pernah memenangi pertarungan. Begitu juga yang terlalu konservatif, dia pasti akan mencari titik tengahnya itu. Itulah yang diterima. Ini mekanisme budaya yang bekerja. Tentu ada, nanti saya jelaskan peran-peran pemerintah, peran-peran negara untuk menentukan arah siapa pemenang di dalam pertarungan itu. Tetapi sebenarnya ada mekanisme budaya yang selalu bekerja secara alamiah. Ketika di situ terganggu, mekanisme ini bekerja. Saya melakukan riset di Muntilan, kemudian juga Wonosobo tahun-tahun 2000-an itu saya menemukan ekspansi Salafi di kawasan yang sangat abangan. Masyarakat di sana seperti tidak punya daya untuk melawan, tapi mereka menertawakan. Ini orang jembotan itu loh, yang gini-gini lah cerita ke saya itu. Tapi di 2015 saya balik lagi ke sana, itu terbalik. Yang Salafi membawa Islam yang sangat ortodoksitar itu tersingkir lagi, hanya menyisakan sisa-sisa kekuatan yang tidak signifikan. Tapi memang ada hal yang berubah. Berubahnya itu masyarakat di kampung itu, di kedua kampung yang saya teliti itu menjadi lebih aktif dalam praktek-praktek keagamaan, khususnya salawatan, pikiran gitu ya. Kemudian juga ibu-ibu lebih banyak yang pakai jilbab. Awalnya saya menduga itu sebagai bukti keberhasilan dari ekspansi salafisme dan semacamnya, tapi ternyata enggak. Khusus setelah saya dalami ini, ketika masyarakat lebih rajin mempraktikkan agamanya dengan cara secara kultural, itu ternyata cara mereka melakukan perlawanan budaya terhadap upaya yang dilakukan oleh Salafi misalnya untuk semacam memaksakan versi keislaman mereka yang ortodoks. Jadi dengan memakai jilbab itu, dengan lebih rajin melakukan pengajian, mereka seperti bilang, hai Salafi, sebenarnya nggak relevan kalian mendakwahi kami tentang Islam yang benar. Kami ini sudah dari dulu mengamalkan Islam, tapi cara kami mengamalkan Islam ya begini, nggak usah diajari lagi lah. Kira-kira itu cara atau mekanisme budaya bekerja untuk kembali ke titik itu. Tentu sekali lagi negara next ya, misalnya setelah Indonesia merdeka itu Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, itu kan sebagai bentuk kompromi dan nasionalisme yang inklusif. Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan negara United Diversity dan dikembangkan sebagai narasi nasional yang harus dipahami dan diterima banyak orang. Islam bagian dari identitas sipil, tetapi bukan dari bagian dari dasar negara. Keragaman agama diatur melalui kebijakan negara, bertujuan untuk mempromosikan harmoni dan mempertahankan kohesi. Kementerian Agama kan terutama didirikan dalam konteks ini, mempertahankan kerukunan umat beragama atau religious harmony. Itu tugas pokok dari Kementerian Agama. Sampai kapanpun, masih sampai hari ini, astaga Presiden Prabowo kan menyebut tentang kerukunan agama, itu maksudnya tujuan utama Kementerian Agama. Yang lain-lain sebenarnya jadi semacam tambahan-tambahan aja dari tugas utama ini. Lalu pada masa Orde Baru, next slide, Islam mengalami hubungan yang kompleks dengan negara, ditandai dengan ada suppression, ada kontrol, lalu juga penggunaan atau pemanfaatan strategik sebagai alat untuk kohesi sosial. Jadi di masa Orde Baru itu tidak semata Islam itu ditindas atau dimarginalisasi,
banyak juga aktor-aktor yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi kolaborator penting negara, lalu mereka menikmati berbagai keuntungan dari negara. Soeharto berusaha untuk mengembangkan aliansi persekutuan dengan organisasi-organisasi Islam terpilih, terutama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Awalnya Muhammadiyah mendapatkan privilege yang lebih banyak karena pandangan modernisnya sesuai dengan ideologi pembangunan Soeharto, tetapi kemudian itu juga masuk ke arena. Gus Dur masuk ke arena politik dengan memperkenalkan wacana tentang pribumisasi Islam, intinya mendukung agenda kontrol Islam politik. Setelah Soeharto, ini kan beriring dengan globalisasi dan seterusnya, kita menyaksikan ekspansi dari kekuatan-kekuatan Islam politik atau Islam konservatif, Islam radikal. Ada berbagai organisasi. Nah, inilah yang kita saksikan selama 20-25 tahun terakhir. Dan bukan saja dipicu karena ketidakstabilan politik tahun 98 itu yang tidak rejim Soeharto, tetapi yang paling penting adalah disequilibrium yang ketiga ini atau gelombang ketiga disequilibrium dalam Islam Indonesia disebabkan oleh ekspansi teknologi digital, internet, segala macam, smartphone. Itu mengubah lagi lanskap sosial, lanskap politik, dan lanskap ekonomi. Nah, saya percaya bahwa ketegangan yang kita saksikan seperti kelompok-kelompok Islam garis keras sempat seperti mengambil posisi yang agak penting di negeri ini, itu fenomena yang temporer sifatnya, dan secara alamiah akan ada upaya masyarakat melalui mekanisme budaya untuk mengembalikan lagi Islam ke titik distribusi. Orang Jawa menjadi lebih rajin menggelar wayang ataupun perlawanan budaya. Nah, ini menurut saya sekali lagi sebagai karakter utama, memang negara berperan wasatnya Islam next ya. Wasatnya Islam dan pluralisme itu tesis saya bahwa setiap waktu equilibrium itu terganggu, selalu ada gerakan untuk membawa kembali ke titik equilibriumnya. Negara selalu memainkan peran penting, peran yang instrumental di dalam mendefinisikan interpretasi Islam yang benar, jadi mempercepat pencapaian equilibrium baru itu. Misalnya dulu wasatnya Islam moderat, yang sekarang walaupun banyak yang mendebat juga tentang religious moderation misalnya, yang menganggap itu sebagai alat pemerintah untuk menekan kelompok-kelompok dan seterusnya. Nah, yang untuk solution itu, nah saya kira kita bisa mengambil peran penting di dalam menyeimbangkan situasi dalam Indonesia Islam ini, di dalam mempercepat lagi proses pencapaian equilibrium, misalnya dengan memberi ulang toleransi beragama. Kita masih melihat ada kekerasan Islam agama, gereja diserang dan lain sebagainya. Ini tidak bisa kita tutupi, fakta ini tidak bisa kita tutupi. Menurut saya salah satunya karena kita tidak begitu tepat dalam mendefinisikan toleransi beragama. Ini kalau di Indonesia semacam budi baik dari kelompok minoritas terhadap kelompok mayoritas terhadap minoritas, berbaik hati, memberikan ruang kepada mereka. Tapi itu sebenarnya tidak tepat. Religius pluralisme itu harus diletakkan dalam kerangka equal dan religious unity. Dan itu teologi yang diperkenalkan oleh Pak Menteri Agama sekarang, Profesor Nasruddin Umar, itu saya kira memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda. Namun ini berperan sebagai sebuah kerangka yang lebih besar dan lebih berdampak untuk memperkuat toleransi beragama dan sekaligus juga mempertahankan equilibrium Indonesia Islam tadi. Tentu kita harus menindaklanjuti dengan berbagai pembaruan di dalam kebijakan, melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang menurut saya penting dalam konteks mengausamakan ikut teologi dan pemaknaan ulang atas toleransi beragama ini. Disinilah peran Universitas Islam, Ordipas, Pasca Sarjana terutama.
Inilah saya ingin saya sampaikan, intinya bahwa kita harus berbesar hati, kita cukup berbesar hati, kita cukup bangga. Islam di Indonesia selalu mempunyai cara untuk kembali ke titik equilibrium. Manakala ada tekanan-tekanan menggeser equilibrium itu ke titik kanan atau ke titik kiri. Ini karena dimulai dengan karakteristik kebenarannya di Nusantara dan juga cara masyarakat kita mengamalkan ajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hedi. Yeah, we still have 15 minutes to left for Q&A. I will open for the first round of Q&A for three questions, if possible. Oh, okay, one. Is there another question? Okay. Thank you. I have three questions for three speakers. Number one, my question to Professor Anna M. G. Please introduce yourself. Yes, my name is Bukhyar Panani, Director of Postgraduate Program of UIN Wali Songo Semarang. My first question goes to Professor Anna M. G. For Indonesian people. M means Muhammad, so Anna Muhammad G. Perhaps this is as we know that huge teachings in Islam as a doctrine, all of Islamic teachings talk us about public good, stability, environmental attention, and everything is good in the level of doctrine. Unfortunately, if we see most Muslim countries has a huge problems also in the how to implement those teachings to the real public life. Therefore, we have still acute problems in our public life, like corruption, injustice, economic gap, manipulation, and so on and so on. My question is, how do you see this kind of gap between ideal Islam and real Islam in the Muslim world? And the second question goes to Professor Stephen Lacroix. I hope my pronunciation is true. Sustainability, stability, and peace, root very deep to Islamic teaching, to Quran, to the Hadith. And you mentioned that colonialism and revenge in political power make the situation is getting worse. Therefore, and if I'm not wrong in understanding your presentation, that the impact of Western culture to Islamic civilization through colonialism is very big, and giving, destroying many things at very long time, deep impact. My question is, why Western civilization has an acute DNA to colonize others? Is it coming from the religion or they treat it as a human? Dan pertanyaan nomor 3 untuk Profesor Nurhaidi. Saya sangat setuju dengan pandangan
Prof. Nur Haiti tentang pada akhirnya bangsa Indonesia itu kembali ke titik tengah, karena titik tengah itu jati diri kita, dan Pancasila itu sesungguhnya rumusan paling baik tentang titik tengah itu. Pertanyaannya begini, Bro. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa untuk kembali ke titik tengah itu terlalu lama. Kadang kita nggak sabar juga. Kenapa ya ini dibiarkan? Kenapa itu dibiarkan? Menunggu sampai jeleput, bahasa Jawa, bahasa Jogja ini jeleput itu rusak yang sangat parah, baru kita semua sadar dan baru tergagap-gagap kembali ke titik tengah lagi. Ini bangsa kita ini seperti telat mikir, telat sadar, selalu terlambat, tergopok-gopok, dan akhirnya selalu kembali nol. Pembangunan yang kita upayakan begitu sangat keras, hancur kembali ke nol, sangat keras, hancur kembali ke nol. Ini kan seperti jatuh pada lubang yang sama. Padahal kerbau saja nggak mau jatuh pada lubang yang sama. Bagaimana menurut Prof. Haiti? Mengapa bisa begini? Thank you very much, Professor Fanani. Please, Professor, again to respond to the question first. Thank you for that excellent question, Bapak Profesor dari Semarang. Ya, sebenarnya bagaimana bisa menyesuaikan Islam yang ideal dengan Islam dalam realitas, gitu ya. It's always the question, apalagi kalau untuk Muslim world seluruhnya, right? Sangat luas ya Pak. I think that we all have answers to this. Yeah, we all have our own ideals and realities that don't match up. But I guess from the perspective of the presentation this morning, I think that is why I was so happy to have the opportunity to speak about not doctrine, which was your question, but Islamic law. Sort of writ large, fiqh, but also, issues about the soul, and also sort of ethics, in the way that we would talk about it in a humanistic kind of sense. Because I think that legal systems in Islam, outside of Islam, religious, not religious, are fascinating because they're always bringing together precisely that gap, as Clifford Geertz himself said when he wrote about law in Indonesia, between ideals and realities. So I think even a very apparently abstract idea like environmental justice, but when you look at environmental justice, it is actually putting together theory and practice. Praxis is the theory. For EJ, and so I think that's what's so interesting about it, at least as an academic, and Indonesia is a fascinating place to look at how legal systems are trying to, do exactly what you said, put together ideals and realities. So thank you for the question. Thank you very much. Terima kasih pertanyaan yang juga menarik sekali. But it's a big question. I'm not sure about what to take the problem. If you look at the question of colonialism, for instance, of course there's a lot of reasons for colonialism. But to me, the main one is really, capitalist accumulation. It really as a congruence between the rise of the development of capitalism and capitalist accumulation, and the development of colonialism as a way to control more resources, and eventually leading to competition between the different powers to seize existing resources. So, to me, it's not about religion. Religion has been used by colonial powers, sometimes colonial students, to
colonial designs, but it was not something that was more about the control of resources and things like that. So yeah, I don't know if that responds to your question, but I mean, what we're disrupting is that this process happens like a westernization of the world. That is, political concepts, political ideas, political conceptions of the world order that developed in Europe were later on exported, sometimes imposed, all over the world to people who have very different histories, who have very different conceptions. And so this is what many countries outside the West have been trying to grapple with. That is, this kind of new world order with its own concept, its own basically visions of the world that derive and now that have become the standard norm for everyone's life. But at the same time, what place to allow for local histories, local conceptions to emerge? And I think that's been one of the difficulties. The concept of secularism, I think, if you read Al-Assad and others, mention secular and see how much it is connected to our particular history, especially as we understand secularism today. And so, how can other people outside grapple with these ideas and conceive them? Should they? Should they not do something else? Should they not contest and impose other conceptions? But these are all very long debates, so yeah, I don't want to finish. Thank you so much for the question. Ya, sepertinya masyarakat Muslim itu memang ditakdirkan begitu. Kalau kita lihat kan, Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya itu sudah menjelaskan yang dielaborasi oleh Ernst Ferdinand itu di dalam Muslim Society. Jadi selalu ada terjadi konstan flux and influx. Jadi jatuh bangun, naik turun. Jadi selalu dalam pertarungan terus menerus antara yang disebut sebagai folk Islam dengan Islam atau antara korupsi dan interkorupsi, dan beririnnya dengan kontestasi politik, ekonomi yang juga berlangsung terus menerus. Ini seperti takdir sejarah memang. Tapi Indonesia berbeda. Kalau di sepanjang sejarah Muslim itu kadang-kadang satu bangsa Muslim saking nggak bisa mengendalikan pertarungan itu sampai pada titik meletus menjatuhkan bangsa itu. Biasa yang kita melihat dalam peradaban Islam itu satu bangsa jatuh hilang dari peredaran dan digantikan oleh bangsa yang lain, digantikan oleh nation state yang lain lagi. Tapi di Indonesia hebatnya karena kita punya akar sejarah yang berbeda, walaupun kadang-kadang melenting jauh ke kanan, melenting jauh ke kiri, dia balik lagi ke tengah. Nah, karena kekuatan budaya kita bersyukur mungkin secara budaya memang terutama di Nusantara ini orang lebih suka yang tengah-tengah aja gitu, wasatiyah yang ngambil pasti yang komunistik lah, nggak terlalu ke kanan, nggak terlalu ke kiri, tapi bisa diterima oleh semua orang. Itu kehebatan atau keunggulan Islam di Nusantara. Saya melihat pola-pola kesejarahan yang sebagaimana saya jelaskan tadi, tanpa intervensi negara yang berlebihan, sebenarnya ketika ada perubahan-perubahan yang mendorong pendulum itu ke kanan misalnya, otomatis nanti ada mekanisme budaya yang bekerja untuk menarik ke titik tengah kembali. Ini yang unik, walaupun negara punya peran mempercepat tadi. Ya misalnya yang terakhir ini kan, kalau kita lihat polanya pertarungan tadi terjadi setelah jatuhnya Raja Orde Baru. Tahun-tahun 98, 9 terus itu 10 tahun pertama luar biasa kan kerasnya. Lalu mulai stabil. Sekarang kita sudah bisa mengatakan bahwa Islam Indonesia kembali ke titik equilibriumnya. Nah, tentu ada peran negara melalui program moderasi beragama Wasatiyah Islam, sekarang diperkuat lagi dengan ideologi. Tentu semua memainkan peran. Organisasi masyarakat sipil, NU, Muhammadiyah, kampus-kampus semua berperan di dalam mempercepat kembalinya guncangan tadi ke titik equilibriumnya.
Sampai di mana? Apakah kita bisa mengakhiri proses contestation ini? Nggak ada lagi lah pertarungan itu sudah stabil ke depan. Saya tidak terlalu yakin. Karena ini kan pola kesejarahannya udah berlangsung sejak tahun 1500-an. Kelly Purkett juga dengan pendekatan yang berbeda pernah menjelaskan dalam salah satu artikelnya, orang Indonesia itu katanya sulit to say ya. Orang Indonesia itu suka kayak menari pocong-pocong. Dia maju 2 langkah, setiap maju 2 langkah mundur lagi selangkah. Kalau bangsa Korea setahun membuat kemajuan 2 langkah, setelah 30 tahun kan 6 langkah. Tapi orang Indonesia membuat kemajuan 60 langkah juga, atau 6 langkah dalam 3 tahun ya. Tapi mundur 1 langkah, jadi 30 separuhnya dari Korea. Kita maju juga, Indonesia terus-menerus mengalami kemajuan. Tetapi tidak bisa maksimal 60 langkah misalnya, kita hanya separuhnya saja. Nah, apa yang menarik argumen Clay Purkett, kadang-kadang mungkin ada benarnya juga. Kata Clay Purkett yang menarik 1 langkah ke belakang itu pluralisme, ya perkocauan, perkawanan, begitu-begitulah. Jadi kita mau memberantas korupsi misalnya kan, undang-undangnya udah dibikin, KPK udah dibikin, segala inisiatif sudah dilakukan. Tapi kan ya kalau ada hubungan-hubungan kekerabatan atau apa kadang-kadang mekanisme law enforcement itu akan sedikit mengendor lagi dia. Jadi ada tarikan-tarikan itu kata Philip. Mungkin kalau kita bisa lebih profesional mengurangi tarikan-tarikan kriminalisme dan sebagainya itu, mungkin kita bisa mengakhiri takdir sejarah itu. Terima kasih, Dr. Hacker. I think the time is up for this session, and I would like to thanks to all of the speakers, especially for Professor Nanabe. You stay awake until I think midnight in the US, right? Thank you very much. And also for Stefan and Professor Nanabe, I want to make a conclusion. Please join me in thanks to all of the speakers. Thank you. For the next session, I'd like to invite Professor Asfar to chair the session.